Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita dibanggakan dengan warisan historis yang mega dan elok. Salah satu yang fenomenal adalah Lagaligo. Lagaligo ialah sebagai karya sastra terpanjang di dunia yang berasal dari Bugis. Diperkirakan terdiri dari 6.000 halaman folio atau 300.000 baris puisi. UNESCO menggarisbawahi sebagai produk karya sastra yang paling produktif di dunia, sehingga ia diklaim lebih panjang daripada epos Mahabharata dan Ramayana dari India dan epik Homerus dari Yunani. Sayangnya popularitas Lagaligo di tanah air masih kurang dibandingkan epik India itu. Padahal bagi sebagian masyarakat Bugis yang menganut agama lokal, kepercayaan Tolotang, posisi Lagaligo dianggap sebagai kitab suci mereka. Bukan saja bernilai historis, Lagaligo juga bernilai sastra yang artistik dan bahkan syarat dengan nilai-nilai spiritual atau keagamaan. Merujuk deskripsi UNESCO, Lagaligo disepakati berasal dari abad ke-14. Sekalipun sebenarnya bisa jadi usianya jauh lebih tua. Ia lahir sebelum Islam hadir di Nusantara. Karya ini berbentuk puisi, epik tradisional Bugis yang awalnya berupa tuturan lisan. Memasuki paruh pertama abad ke-19, karya ini mulai ditulis. Banyak ahli sastra menganggap bahwa komposisi bahasa penyusunan puisi ini dianggap indah dengan kualitas sastra yang sangat tinggi. Sayangnya, bersama dengan pudarnya pengetahuan lokal perihal teks-teks kuno Bugis dan juga rendahnya tingkat penguasaan masyarakat atas bahasa dan aksara Rontara, maka upaya pewarisan khasana Lagaligo juga mulai terancam. Padahal nilai dan pesan yang terkandung dalam epos Lagaligo sangat filosofis. Struktur isi Lagaligo adalah cerita tentang mitos penciptaan dunia dan penciptaan manusia atau asal-usul manusia pertama yang mendiami dunia. Lagaligo menjadi karya sastra terpanjang karena isi ceritanya terdiri dari puluhan episode dengan aturan sastra yang ketat. Isinya antara lain memuat norma konsep kehidupan, budaya, silsilah dewa-dewa, dan asal-usul orang Bugis. Lagaligo menarik perhatian dunia setelah dipentaskan oleh sutradara kenamaan Amerika Robert Wilson pada tahun 2004. Dimulai di Singapura dan kemudian tampil di Eropa termasuk Amsterdam, Barcelona, Madrid, dan Lyon. Pementasan berlanjut ke New York pada Juli 2004 dan 2 tahun kemudian Lagaligo dipentaskan di Jakarta pada 2006. Setelah 7 tahun berkeliling dunia, karya ini akhirnya dipentaskan di Makassar, tanah kelahirannya pada 2011. Tahun yang sama ketika UNESCO menetapkannya sebagai Memory of the World. Predikat ini adalah langkah untuk mengantisipasi hilangnya khasanah kuno Lagaligo. Ini berarti semenjak 2011, kini dan juga nanti di masa yang akan datang, seluruh upaya pelestarian khasanah Lagaligo bukan saja hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, pewaris budaya Bugis, tapi juga harus menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah selaku stakeholder. Sejalan masuknya agama Islam di Nusantara, maka secara susastra muncul fenomena intertekstual. Unsur Islam ini hadir sebagai bentuk formula doa berbahasa Arab, menukil ayat Al-Quran dan nama-nama Asmaul Husna.
Menariknya, masuknya unsur Islam tidak serta-merta menggeser kepercayaan lama, melainkan cenderung disajikan berdampingan. Dengan begitu, pada cerita-cerita baru yang mendapatkan unsur Islam, tetap saja bisa dikatakan bahwa naskah-naskah ini menjadi bagian dari warisan sastra Lagaligo. Lagaligo adalah simbol kedalaman budaya dan peradaban Nusantara. Dan dengan memahami dan menghargai warisan seperti Lagaligo, kita tidak menjadi bangsa yang ahistoris. Kita harus bangga dengan akar budaya kita, karena itulah yang akan menjadikan Indonesia dan Nusantara tetap kuat dan dihormati di dunia. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.